Halo, perkenalkan nama saya Frilianisa Septiani dengan NPM 102230008 dari kelas B23 S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman konsep computer fraud. Computer fraud atau penipuan komputer adalah tindakan ilegal yang menggunakan komputer ilegal sebagai alat atau objek untuk merugikan pihak lain. Tindakan ini dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau tidak. Beberapa contoh computer fraud diantaranya mencuri, menggunakan, mengakses, memodifikasi, menyalin atau merusak perangkat lunak, perangkat keras, atau data secara tidak sah. Yang kedua, mencuri uang dengan mengubah catatan komputer atau mencuri waktu komputer. 3. Mencuri atau merusak perangkat keras komputer. Keempat, menggunakan atau berkonspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer dalam melakukan tindak pidana. Yang terakhir, mendapatkan informasi atau properti tak berwujud melalui penggunaan komputer. Computer fraud dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu input fraud, processor fraud, perintah komputer, data fraud, dan output fraud. Auditor intern perusahaan dapat berperan penting dalam mencegah terjadinya computer fraud. Salah satu caranya adalah dengan ikut aktif merancang sistem komunikasi. Yang kedua, ada pembahasan pemahaman konsep cyber security. Cyber security atau keamanan cyber adalah konsep dan sistem yang bertujuan untuk melindungi data, jaringan, komputer, aplikasi, dan sistem kritis dari ancaman digital. Cyber security penting karena dapat mencegah serangan digital yang bertujuan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi sensitif, memeras uang dari pengguna, dan mengganggu operasi bisnis normal. Beberapa konsep dalam cyber security adalah kerahasiaan, membatasi akses data hanya untuk orang-orang tertentu. Misalnya, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses laporan keuangan perusahaan. Dan ada juga integritas, menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Terakhir, ketersediaan, menjamin bahwa sistem, jaringan, dan aplikasi berfungsi dengan baik ketika diakses. Beberapa praktik terbaik untuk melindungi diri dari ancaman cyber adalah menggunakan kata sandi yang kuat, membuat salinan cadangan data penting, memperbarui perangkat lunak secara berkala, memisahkan jaringan menjadi beberapa segmen. Yang ketiga, ada pembahasan faktor penyebab kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau kejahatan cyber bisa terjadi karena berbagai faktor, diantaranya pertama, kerentanan sistem keamanan. Kejahatan cyber sering terjadi karena sistem keamanan yang lemah atau rentan. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan cyber, kurangnya pendidikan dan literasi digital, dan kurangnya kesadaran untuk melaporkan serangan cyber. Ketiga, keuntungan finansial. Keempat, ketergantungan pada teknologi. Meningkatnya ketergantungan pengguna pada teknologi dan informasi online bisa meningkatkan risiko terlibat kejahatan cyber. Beberapa contoh kejahatan cyber yang sering terjadi adalah card skimming, phishing, carding, pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan. Pembahasan terakhir ada bagaimana cara mencegah dan mendeteksi penipuan cyber. Menurut Gotama juga menyampaikan bagaimana pencegahan dan pendeteksian cyber fraud memerlukan penerapan pengawasan dan pengendalian yang efektif, yang juga memerlukan pembentukan program hotline whistleblower yang efektif dan dapat dipercaya. Berikut cara mencegah dan mendeteksinya. Yang pertama, implementasi teknologi canggih untuk menganalisis jumlah besar data secara real-time, mendeteksi anomali dan pola yang menunjukkan aktivitas penipuan. Teknologi ini dapat beradaptasi dengan taktik penipuan baru, memberikan pertahanan dinamis terhadap ancaman yang terus berkembang. Yang kedua, ada enskripsi data dan komunikasi aman.
Yang ketiga, elemen manusia seperti karyawan. Yang keempat, peningkatan berkelanjutan, tinjau dan perbarui strategi pencegahan dan deteksi penipuan secara berkala berdasarkan ancaman baru, kemajuan teknologi dan pelajaran yang dipetik dari insiden sebelumnya. Sekian pembahasan dari saya.